Jika kalian mengasihi aku, kalian akan mentaati perintahku. Aku akan minta pada Bapa agar memberi kalian penolong yang akan tinggal selamanya. Dialah roh yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya. Tapi kalian mengenalnya karena ia tinggal dan ada bersama kalian. Saat aku pergi, kalian tidak akan ditinggalkan karena aku akan kembali. Sebentar lagi dunia tidak akan melihatku, tapi kalian akan melihatku. Dan karena aku hidup, kalian juga akan hidup. Nanti kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa dan kalian bersatu denganku, seperti aku bersatu dengan kalian. Orang yang menerima perintahku dan mentaatinya artinya dia mengasihiku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihiku. Aku pun akan mengasihinya dan menyatakan diriku kepadanya. Renungan Minggu ke-6 masa Paskah tanggal 17 Mei 2020. Saudara-saudari terkasih, marilah mengawali renungan kita ini dengan memadahkan lagu Panggilan Tuhan, puji syukur nomor 682. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa pada hari Minggu ke-6 masa Paskah ini. Saya akan menghidangkan di hadapan saudara kutipan dari Injil Santo Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Dan saya memberanikan diri mengambil judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, cara orang mengenal satu sama lain itu berbeda-beda. Ada yang mengenal lalu selesai. Orang Jawa mengatakan, maaf ya, ikut jenenge tepung asu. Tepung asu itu ketemu, ambus-ambus, selesai. Ada sesudah mengenal, kemudian terjadi perjumpaan berkali-kali dan dialog berkali-kali. Bisa secara spontan, bisa direncanakan. Juga di dalam perjalanan pengenalan itu kadang berkembang menjadi persahabatan satu sama lain. Dan persahabatan itu bila terjadi antara pria dan wanita bisa berkembang lebih lanjut dengan saling mengasihi sebagai awal dari rancangan mereka untuk membangun kehidupan berkeluarga. Nah, saudara-saudari sekalian, dalam pergaulan sehari-hari ada yang kita alami yaitu kasih dan permintaan atau perintah. Dalam kasih dan perintah itu kadang terjadi demikian. Ada seorang anak yang minta kepada ibunya, "Bu, tolong aku buatkan makanan ini. Aku senang." Lalu ibu itu dengan senang hati membuatkan makanan untuk anaknya. Dia memasak dan dengan demikian harus mengorbankan waktu dan tenaganya demi kasihnya kepada anaknya. Atau bahkan ibu itu karena tahu selera anaknya, maka tanpa diminta dia membuatkan makanannya yang disenangi anaknya, lalu dikirimkan makanan itu kepada anaknya.
Dan sekali lagi bumbunya itu bukan hanya berambang, bawang, lombok dan sebagainya, tambah pete, tetapi hati. Orang yang memasak dengan dibumbui hati akan terasa enak meskipun makanannya itu sederhana. Itulah kira-kira gambaran pengalaman kita sehari-hari. Maka di dalam pengenalan itu, kalau kita mengenal dengan hati, maka akan terjadi hal-hal yang sungguh menyenangkan dan menggembirakan satu sama lain. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam Injil ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang kasih dan permintaan atau perintah. Dalam Injil Yohanes bab 14, di sana Yesus memberikan wejangan-wejangan terakhir kepada para rasul. Ada beberapa wejangan. Yang pertama yang kita dengar pada minggu kelima kemarin, Yesus memberikan penghiburan kepada para murid yang sedang mengalami kegelisahan karena mau ditinggal pergi Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Saya mengatakan ini juga bahwa penghiburan ini kiranya juga untuk kita semua yang sekarang baru mengalami kegelisahan. Jangan gelisah dan seterusnya. Nah, saudara-saudari terkasih, kita diajak tetap berteguh dalam iman yang dalam jalan yang benar yang memberi kehidupan. Keteguhan inilah yang menumbuhkan iman dan tentu saja harapan dan kasih. Dalam Injil hari ini Yohanes 14:15-21 disampaikan wejangan yang kedua yang berisi kasih dan permintaan atau perintah. Kasih manusia akan semakin diteguhkan dalam mempercayai Yesus. Mempercayai Yesus berarti pasrah bongkoan, ini bahasa Jawa. Artinya pasrah seutuhnya kepada Tuhan. Orang yang pasrah bongkoan kepada Tuhan akan manut kepada Tuhan. Orang yang manut kepada Tuhan akan menjalani perintahnya. Dan begitulah iman yang hidup dan berdaya ubah, dan itulah tanda kasih. Puncak dari mengasihi itu adalah satu sama lain saling memahami, saling mengetahui, saling menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan saya kira kita semua yakin bahwa Allah juga bersikap seperti itu kepada kita. Allah memahami keadaan kita dan menerima kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan dengan demikian kita akan sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik karena Tuhan yang mengendakinya. Nah, namun saudara sekalian, ternyata pelaksanaannya tidak begitu mudah. Juga yang dialami oleh Yesus. Dia harus tegar dan teguh hati menghadapi godaan dan tantangan yang beraneka ragam bentuknya. Sikap dan jalan hidup Yesus itulah yang harus juga menjadi sikap dan hidup kita sehari-hari, karena kita adalah murid-muridnya. Berarti bahwa kita mengakui kebesarannya. Dan kalau kita mengakui kebesaran Tuhan, berarti kita siap melaksanakan segala perintahnya dengan segala risiko dan konsekuensinya. Namun jangan takut, Tuhan mengasihi kita. Itu berarti Tuhan melindungi, menjaga, dan membimbing kita. Matur nuwun Gusti. Bila kita setia dan memberi tempat kepadanya, akan terbangunlah hubungan batin antara kita dengan Sang Guru, sebagaimana juga antara para rasul dengan Sang Guru. Dan hubungan batin yang kuat ini akan membuat kita mengalami kekuatan batin, di mana ada kekuatan dari dalam yang mendorong saya untuk bertindak, yaitu melaksanakan sabda
dan kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebagai contoh saja, hubungan batin yang baik dan kuat antara suami dan istri akan menumbuhkan sikap saling percaya satu sama lain, saling setia satu sama lain meskipun tempatnya berjauhan. Demikian pula antara orang tua dan anak-anak. Begitulah kira-kira padanannya. Tindakan kita, perbuatan kita tidak bersumber dari diri kita sendiri, tapi dari Sang Guru yang ada dalam diri kita. Maka tindakan kita itu mestinya menghadirkan Sang Guru bagi siapapun juga. Kadang hanya masalahnya kita sebagai manusia biasa kadang tidak peka terhadap bimbingan Tuhan seperti itu, sehingga akhirnya kita tidak menghadirkan Yesus, tapi menghadirkan diri kita sendiri. Kita semestinya mempromosikan Yesus dan mempopulerkan Dia, tetapi akhirnya kita mempromosikan diri kita sendiri dan mempopulerkan diri kita. Ini akan menjadi hal yang gawat bagi dunia pewartaan. Hati-hati. Untuk itu, Yesus akan minta kepada Bapa, itulah yang dikatakan kepada para rasul, akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Sang Penolong agar menyertai kita selamanya, agar kita tetap di jalur yang benar. Sang Penolong ini akan siap dipanggil untuk membantu, untuk memberi uluran tangan saat gelap, untuk menuntun saat kita melewati jalan yang licin. Bahkan sebelum kita panggil pun Dia sudah ada dalam diri kita. Dia sudah hadir dalam kita dan menunjukkan jalan yang sungguh benar, yang bisa dipercaya, yang tidak akan mencelakakan kita. Maka dari itu Ia disebut Roh kebenaran, dan berarti roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran sejati. Saudara-saudari terkasih, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perintahnya. Pertama-tama, menjadi murid Kristus harus mewaspadai gerak-gerik kekuatan-kekuatan jahat yang ada di sekitar kita. Sebetulnya bagi kita itu dunia adalah jelas-jelas tempat kita hidup. Dunia tempat kita berjuang. Namun Yohanes mengatakan lain. Yohanes melihat bahwa dunia itu sudah lupa aslinya, sehingga dia berubah menjadi tempat kegelapan atau merubah dirinya menjadi tempat kegelapan dan bukan menjadi tempat terang seperti saat dia diciptakan pada pertama kali, seperti disampaikan dalam kitab Kejadian. Dunia tidak menerima roh kebenaran sehingga tidak peka akan kedatangannya. Nah, saudara-saudari terkasih, hal itu dikatakan oleh Yesus bukan untuk menghukum dunia atau juga untuk mengecam dunia, melainkan untuk mengasihinya agar dunia dapat mendapatkan terang yang sejati. Dunia dan lingkungan hidup kita harus kita cintai dengan mengelolanya dan melestarikannya, dan dengan demikian kita dapat mencintai dunia dengan semestinya sebagaimana diseringkan dalam ensiklik Laudato Si yang penjabarannya telah disampaikan oleh para bapak uskup kita dalam doa Rosario Laudato Si setiap hari pada bulan Mei ini jam 8 malam. Kita para murid akan dikuatkan oleh pendampingan roh kebenaran dan bimbingan Sang Penolong sendiri agar dunia memperoleh terang kembali kepada aslinya seperti saat diciptakan. Itulah harapan bagi dunia yang kita kelola, bahwa semuanya akan baik adanya, begitu yang dikatakan dalam kitab Kejadian, dan kita semua diutus untuk itu. Kita para murid menjadi tempat tinggal roh kebenaran
yang menghendaki kita berani berbuat kebaikan kepada siapapun yang membutuhkan. Meskipun kita selalu harus berani berkorban. Pengutusan dan perutusan kita adalah panggilan mencintai dunia. Sekali lagi saya katakan, pengutusan dan perutusan kita adalah panggilan untuk mencintai dunia agar dunia menjadi tempat yang aman, nyaman, dan sehat, dan semoga karenanya segala virus bentuk apapun tidak berani mendekat. Kita murid-murid Yesus zaman ini bermacam-macam bidang karya kita. Nah, melalui bidang karya kita masing-masing itulah kita diajak untuk membangun kehidupan bersama di dunia ini. Kita selalu diingatkan bahwa karya yang baik sekecil apapun itu merupakan pelayanan bagi kepentingan bersama. Itu tidak bisa kita ungkiri. Dan kita semua dipanggil untuk itu. Maka marilah kita berusaha sebaik mungkin agar kita sungguh-sungguh dapat semakin mengenal Yesus Sang Guru dengan melaksanakan segala perintahnya. Karena itulah tanda kasih kita kepadanya. Tak kenal maka tak sayang. Semoga kita semakin mengenal Tuhan dalam sesama ciptaan agar kita semakin menyayanginya. Maka saudara-saudariku terkasih, mengakhiri renungan malam hari ini atau hari ini saya akan mengajak saudara sekalian memadahkan lagu dari puji syukur nomor 690 dengan judul Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teguh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Amin. Berkah dalam. Terima kasih. Bayat 17 Mei 2020, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala